Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala di hari-hari yang mulia insyaallah selama 10 hari ke depan, yaitu 10 awal bulan apa? Dzulhijjah. Ya, ini bulan haram yang berurutan. Bulan haram yang berurutan. Karena bulan haram di dalam agama Islam ada berapa? Ada 4. 3 berurutan, satunya nyempil. Ya, apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian satu lagi Rajab. Sekarang kita berada pada pertengahan, ya, yang bulan yang berurutan. Dzulqa'dah sudah berlalu. Ya, insyaallah kita mulai masuk bulan Dzulhijjah. Ya, bulan Dzulhijjah ini dikenal juga dengan bulan haji atau bulan puncaknya ibadah haji. Karena bulan haji itu ada 3. Ya. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu selama 3 bulan yang sangat jelas. Ashhur, di situ pakai jamak, bukan syahrun, bukan 1 bulan, enggak. Artinya apa? Bisa mulai niat haji dari mulai bulan apa? Syawal. Ya, bapak-bapak misalnya habis i'tikaf Ramadan. Ya, habis i'tikaf Ramadan lalu kemudian meniatkan, habis itu kan Syawal tuh. Ya, hari raya di sana, meniatkan untuk haji. Ya. Yang paling mungkin adalah haji tamattu karena masih lama kan puncaknya. Ya, meniatkan labbaik Allahumma hajjan mutamattian. Habis itu umroh. Ya, umroh, setelah itu selesai prosesi umroh, habis itu cukur terakhir. Habis itu pakai baju lagi. Ya, dan kemudian nunggu sampai, berarti nunggunya lama banget tuh. Bulan Syawal selesai, lewat bulan Dzulhijjah, nunggu lagi sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Baru mulai lagi ikhram untuk melaksanakan hajinya. Ya, mulai dari tarwiyah di Mina, tanggal 9 ke Arafah, ya, malamnya mabit di Muzdalifah. Setelah itu baru tanggal 10-nya melakukan beberapa amalan, lempar jumroh, aqobah dan sebagainya. Ya. Nah, ini bulan yang mulia. Kata para ulama, ya, ketika ditanya di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, mana yang lebih mulia? 10 awal bulan Dzulhijjah atau 10 akhir bulan Ramadan? Ya, para ulama mengatakan di antaranya Imam Ibnu Qayyim, yaitu 10 malam akhir Ramadan itu yang mulia itu malam-malamnya. Ya, jadi memang harus dihidupkan malam-malamnya dengan sholat malam, membaca Al-Quran. Adapun 10 awal bulan Dzulhijjah yang mulia itu adalah siang-siangnya. Ya, jadi harus siangnya itu dihidupkan. Ya, bisa dengan berpuasa, bisa dengan beramal saleh yang lainnya. Ya, bisa dengan bersedekah, bisa dengan, ya, kalaupun kita bekerja, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala ini adalah bulan mulia, sehingga kita mendapatkan kemuliaan.
Alhamdulillah, insya Allah pada kesempatan yang singkat ini kita akan sedikit membahas satu hadis saja. Bahas satu hadis saja. Ya, yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, yang diwakilkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Ayyub. Abu Ayyub ini adalah seorang sahabat yang mulia. Ya, sahabat Ansor. Berarti asli mana? Asli Madinah. Ya, jadi beliau bukan muhajirin, bukan. Ya, beliau pernah mendapatkan kemuliaan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah kemudian menuju kota Madinah. Beliau ke Kuba dulu, bangun Masjid Kuba. Setelah itu dari Masjid Kuba beliau ke kota Madinah. Karena Kuba bukan Madinah dulu. Nah, kalau sekarang kan sudah masuk Madinah. Ya. Habis itu beliau ke kota Madinah dan beliau waktu itu belum punya rumah. Ya. Nabi belum punya rumah, Pak. Ya, belum punya masa depan lah, dalam artian ya rumah ada punya. Ya, belum jelas. Ya, tapi menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian beliau nginep bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Masya Allah. Bayangkan Pak, rumah kita diinepi sama Nabi. Masya Allah. Itu kan sebuah kemuliaan yang besar yang dimiliki oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dan beliau juga dikenal, Abu Ayyub ini, sebagai seorang sahabat yang juga melakukan rihlahnya. Iya, melakukan perjalanannya setelah Nabi wafat, padahal beliau tinggal bersama Nabi tuh. Ya, di kota Madinah. Tapi ketika Nabi wafat, pernah suatu ketika itu Abu Ayyub Al-Ansari kelewatan tuh dengar hadis, nggak dengar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Ya, wah, pengen, tapi nggak bisa lagi, Nabi sudah meninggal dunia. Jadi yang meriwayatkan hadis tersebut dari Nabi secara langsung adalah waktu itu Uqbah bin Amir. Seorang sahabat juga waktu itu menjadi seorang yang penting di Mesir. Ya, jadi yang mendengar hadis ini, yang ibaratkan salatnya yang tinggi adalah Uqbah bin Amir secara langsung. Maka saya nggak mau, selagi Uqbah bin Amir masih hidup, saya tidak mau dengar dari hadis dari yang lainnya, yaitu orang kedua. Ya, Uqbah orang pertama. Maka ketika itu juga Abu Ayyub Al-Ansari melakukan rihlah, melakukan perjalanan yang panjang dari kota Madinah menuju ke Mesir. Ya, perjalanan yang panjang waktu itu. Nah, kalau sekarang kan enak gitu, berapa jam itu? Mesir Madinah atau Madinah Mesir paling 2,5 jam pakai pesawat. Ya, kalau dulu perlu berbulan-bulan. Ya, melakukan perjalanan. Dulu kendaraan paling mewah apa sih? Ya, onta itu enggak mewah karena onta itu lambat, tapi bisa muat banyak bekalnya. Tapi yang cepat, ya, itu biasanya kuda, hison. Wah, itu cepet tuh. Iya. Tapi hison itu jarang untuk perjalanan jauh. Biasanya kalau kuda itu untuk apa? Untuk perang. Karena larinya kencang. Ya, kalau kita melihat sejarah perang Uhud, nah itu kan pasukan berkuda banyak banget. Ya. Ala kulli hal, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu berangkat ke Mesir. Beliau mendengar satu hadis. Habis itu pulang lagi. Ya, hanya satu hadis, bayangkan tuh. Ya, inilah mulianya ilmu. Ilmu itu dicari. Ya, kalau orang tahu mulianya ilmu, walaupun merangkak dicari. Sekarang kebanyakan orang tidak tahu mulianya ilmu, berharganya ilmu, sehingga malas-malesan. Ya, tapi itu akan menjadi penyesalan. Ya, sehingga Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala melakukan perjalanan panjang setelah mendapatkan hajatnya, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, sebaik-baik perkataan.
Ya, setelah Al-Qur'an tentunya. Sebaik-baik petunjuk wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waktu itu adalah yang diriwayatkan adalah satu hadis, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Hadis itu yang terluput dari Abu Ayyub Al-Ansari, lalu kemudian diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir. Ya. Dan beliau juga meriwayatkan salah satu hadis dari Nabi Muhammad SAW adalah hadis yang akan kita bawakan, yang berisi tentang 3 wasiat Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau mengatakan, anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di dalam lafaz hadis itu tidak disebutkan namanya. Karena penyebutan namanya itu kadang nggak penting. Yang penting adalah apa? Isinya. Ya. Ini menunjukkan apa? Nggak apa-apa lah Pak, kita nggak dikenal di dunia, tapi dikenal di akhirat. Ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita memiliki andil dalam dakwah tapi di belakang layar, tidak ada masalah. Tapi catatan malaikat penuh dengan kebaikan-kebaikan kita. Masya Allah. Ya, terkadang karena tidak dilihat orang, ya, itu bisa juga menjaga hati. Ya. Nah itu motivasi bagi kita yang mungkin suka melaksanakan amalan-amalan kebaikan tapi mungkin namanya nggak pernah dipajang. Ya. Yang suka dipajang kan ustadznya gitu. Padahal di belakang layarnya itu banyak yang punya andil. Masya Allah. Yang justru mungkin pahalanya lebih besar daripada ustadznya. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan yaitu pemuda seseorang tadi yang datang kepada Nabi, dan ini kebiasaan orang-orang para sahabat ketika bertemu dengan orang soleh. Nabi orang soleh atau tidak? Ya, pasti solehnya lah. Ya, ya, udah Nabi lagi. Ya, itu berarti di atasnya solihin. Ya, karena derajat ambiya itu adalah derajat paling tinggi. Ya. Habis itu syuhada wassolihin, ya, orang-orang soleh setelahnya. Nah, kebiasaan mereka ketika bertemu dengan orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang baik agamanya, mereka senantiasa minta nasihat, minta wasiat. Ya. Beliau mengatakan, aidni wa ujis, berilah aku nasihat atau berilah aku wasiat. Ya. Dan kadang ada ya tipe-tipe orang yang nggak pengen diberikan nasihat itu bertele-tele. Ya, orang tuh pengennya singkat, padat dan jelas. Wa aujis. Dan mengena, itu yang paling penting sebenarnya. Ya. Mengena tidaknya nasihat itu tergantung dari keikhlasan seseorang yang menasihati. Kalau nasihatnya panjang lebar tapi akhirnya nggak masuk. Karena hanya sekedar formalitas aja. Tapi kalau dari hati ke hati menasihati betul dan tahu kondisi. Dan nasihat Nabi ini kan banyak. Kalau dikumpulkan nasihat-nasihat Nabi itu banyak sekali. Ya, tapi Nabi Muhammad SAW tahu kondisi para sahabatnya. Jadi kadang Nabi itu menasihati sesuai dengan keadaan tersebut. Ada yang sahabat minta nasihat. Ya Rasulullah beri saya nasihat. Nasihatnya nggak lain-lain. Ya karena Nabi tahu ini suka marah orang ini. Nah berarti nasihatnya tentang la taktub, jangan marah. Ya. Berarti orang ini biasanya sholatnya udah benar. Pokoknya amal-amalannya kadang udah benar. Tapi mungkin kurangnya di sini nih. Ya itulah seorang Nabi Muhammad SAW. Ya suka marah. Makanya dia dinasihati jangan suka marah-marah. Nah. Orang ini, ya sahabat ini meminta nasihat dan nasihatnya sangat singkat, padat dan jelas. Ya. Di dalam riwayat lain alimni, makanya wasiat di sini. Jadi wasiat itu di dalam pembahasan Islam itu ya secara garis besar ada 2. Yang pertama pembahasan dalam fikih yaitu fikih wasoya, fikih wasiat. Ya. Itu dalam pembahasan fikih.
gimana hukumnya nulis wasiat, kemudian bagaimana pelaksanaannya segala macam. Itu di pembahasan fikih dan itu bukan tema kita malam ini. Kemudian pembahasan yang kedua wasiat yang artinya adalah nasihat. Artinya adalah ya petuah dari Nabi Muhammad SAW. Dan ini sekarang pembahasan kita. Jadi yang dimaksud dengan wasiat di sini bukan wasiat dalam hukum fikih tidak, tapi nasihat. 3 nasihat Nabi. Ya. Yang patut kita renungkan, yang patut kemudian kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Yang pertama, ya, kata Nabi Muhammad SAW, dan beliau orangnya tidak pelit ilmu, Pak. Ya, orangnya tidak pelit ilmu. Luar biasa. Ya, kalau ada orang butuh nasihat, butuh diajari, maka Nabi Muhammad SAW langsung berikan. Ya, beliau mengatakan, "Idza kumta fi sholatika, fasholli sholata muwaddi'." Wasiat yang pertama atau nasihat yang pertama, jika kamu sholat, maka jadikan sholatmu itu adalah sholat yang terakhir. Ya, seakan-akan kamu mau mati. Ini sholatmu yang terakhir itu. Habis sholat mati. Kira-kira Pak, kalau kita divonis sama dokter, naudzubillah min dzalik. Kira-kira misalnya, Pak, karena kan kita lebih percaya sama omongan dokter gitu ya, daripada sama firman Allah. Firman Allah kan mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Nah, itu sudah jelas tuh dari sudah hari dari kita lahir itu harus teringang-ingang terus. Bahwasanya kita itu mati setiap saat, akan mati setiap saat. Ya, cuma kan mati kadang ada indikasi-indikasinya. Ya, habis itu dapat vonis dari dokter, Pak, usia Bapak 3 jam lagi. Bapak sudah parah betul sakitnya, Pak. Kira-kira kalau demikian, Pak, apa yang kita lakukan selama 3 jam? Masuk akal nggak kalau kita masih YouTubean, nonton pertandingan bola, habis itu apa lagi? Ya. Kok masih nelpon sama teman-teman yang ngomongin kerjaan? 3 jam loh, sisa waktu. Iya. Atau ngapain? Pokoknya ngomong-ngomong yang kalam fadi, yang nggak ada faedahnya. Iya. Dan itu tidak akan dilakukan oleh orang-orang yang berakal. Dikasih 3 jam, pasti kita akan gunakan untuk bertobat. Kalau kita punya harta, ya udah, ya. Tadi ada pembebasan apa? Iya, waduh, saldo 1 M nih, udah mati 3 jam lagi. Ya belum tentu saya kasih warisan sama ini, nanti berantem. Waduh, belum jelas. Udah saya infakkan ke muat. Ya misalnya begitu, udah jelas peruntukannya, amal jariah untuk saya. Ya misalnya begitu tuh. Punya harta daripada saya, ini juga enggak bakal dikubur sama saya. Misalnya begitu. Lalu kemudian punya apa lagi? Akhirnya mungkin sholat, betul-betul sholat khusyuk, baca Quran. Ya, karena tahu 3 jam lagi akan mati, meninggal dunia. Pasti dia akan melakukan amalan-amalan terbaik mungkin sepanjang hidupnya. Ya. Nah, Nabi pengen setiap kita sholat kita merasa yang demikian. Sehingga apa? Kita betul-betul sholat itu khusyuk. Ya, sholat itu. Karena banyak, Ustadz gimana sih cara sholat khusyuk? Ya. Jadi pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh anaknya Ustadz Abdul Zain waktu itu. Waktu itu kita lagi berkunjung dengan beliau ke rumahnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili di kota Madinah. Ya, itu beliau lagi umroh sama keluarganya. Saya nemenin beliau berkunjung. Jadi di antara pendidikan beliau Ustadz Abdul Zain kepada anak-anaknya didekatkan dengan ulama. Jadi sebelum beliau berkunjung ke rumah ulama, anak-anaknya disuruh menyiapkan beberapa pertanyaan dan langsung menanyakan di hadapan Syekh. Ya, dengan bahasa Arab. Ya, dengan bahasa Arab tentunya, masa nggak diterjemahkan. Ya, karena kan sebagai latihan juga anak beliau di pondok. Ya.
Habis itu di antara pertanyaannya, Syekh, gimana kiat untuk khusyuk dalam sholat? Masya Allah. Anaknya itu masih SMP kalau nggak salah. Kata Syekh Ibrahim Ruhaili, ini pertanyaannya sulit nih. Ya. Kita juga belum tentu khusyuk dalam sholat, kata beliau gitu. Oh, ya. Maka intinya, ya, di antara kiat khusyuk dalam sholat adalah bagaimana kita mengingat kematian. Ya, cara ampuh khusyuk dalam sholat itu, ini tips dari Nabi. Ya, kita pikirkan masalah kematian, jangan-jangan ini sholat saya yang terakhir. Karena Pak, mati itu kan nggak nunggu sakit, ya atau tidak? Betapa banyak orang meninggal dunia tanpa sakit, tanpa mukodimah. Habis itu mati aja. Ya, dikenal dengan mati dadakan. Apa mati mendadak. Nah, kemudian kenapa kok yang menjadi nasihat Nabi kok masalah sholat gitu? Kenapa kok nggak yang lain aja? Rukun Islam kan banyak. Kenapa kok sholat? Ya, jadi ini hadis, ya, mungkin nasihat untuk perorangan, tapi maknanya umum berlaku untuk semuanya. Ya, kalau di dalam ilmu di kaidah itu disebutkan al-ibro bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, ibro itu dengan keumuman lafadznya bukan karena sebab-sebab tertentu. Ya. Jadi di antara para ulama menggali kenapa kok sholat gitu. Kok masalah sholat ini yang dinasihatkan sama Nabi Muhammad SAW. Maka beliau mengatakan, ya, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, awwalumah yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat adalah apa? Masalah sholat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anja. Jika sholatnya baik, maka dia akan menjadi orang-orang yang beruntung di dalam perjalanan akhiratnya. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Jika sholatnya buruk, sholatnya tidak baik, bolong-bolong, naudzubillah min dzalik, ataupun salah-salah sholatnya, termasuk juga ada khusyuk sholatnya, maka dia akan mengalami kerugian di awal perjalanannya menuju akhirat. Karena kematian itu Pak, terminal pertama menuju perjalanan berikutnya. Jadi kematian itu bukan akhir, kematian itu adalah awal. Titik awal perjalanan akhirat kita dimulai. Panjang itu. Ya, panjang fasenya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum, itu hal yang pertama yang menjadikan nasihat tentang sholat itu penting sekali. Kemudian yang kedua, sholat merupakan identitas seorang yang beriman, seorang muslim Pak. Makanya menjadi aneh, orang masih dikatakan muslim kalau dia tidak sholat itu. Ya, makanya di Saudi Pak, di Saudi itu termasuk yang menganut madhab orang yang nggak sholat kafir Pak. Ya, keras nggak? Keras. Ya. Tapi ini menjadikan orang Pak, masjid itu selalu ramai Pak. Ya, jadi di Arab Saudi itu, ini bukan kita bicara di Masjid Haram, Masjid Nabawi, kalau itu selalu ramai Pak, nggak ada sepinya ya. Kecuali pas corona ada sepi. Ya. Tapi kalau hari-hari biasa ramai terus. Kita bicara masjid-masjid di komplek-komplek perumahan gitu ya. Itu sholat jamaah itu mesti ramai Pak, 5 waktu. Ya. Kalau kita lihat realita di Indonesia kan, sholat jamaah itu kan ramai atau sepi Pak? Ya, jadi kalau ramai itu pasti ada hajatan biasanya, atau ada hal-hal tertentu gitu. Kalau ada di masjid ada acara, ya acara-acara tertentu gitu ya. Itu mesti ramai itu sampai luar-luar gitu. Tapi kalau nggak ada ya wis, orang juga nggak sholat ke masjid. Iya. Atau bahkan mungkin nggak sholat juga. Iya. Dan orang di sini di Indonesia menganggap orang nggak sholat itu biasa. Sesuatu yang bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang kemungkaran yang besar. Padahal Pak, meninggalkan sholat itu dosanya. Orang kalau punya anak, mohon maaf ya,
Naudzubillah min dzalik. Orang kalau punya anak dan anaknya berzina, Pak. Kita sebagai bapak, kita punya anak perempuan nih, anak kita berzina. Apa sikap kita, Pak? Marah atau senyum-senyum, Pak? Kalau orang normal, ya marah, Pak. Kalau bisa yang menzina itu bunuh sekalian gitu misalnya. Saking nggak mau menunjukkan kemarahannya walaupun ya enggak boleh. Iya. Padahal dosa meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada berzina. Iya, Masya Allah. Tapi orang nggak tahu itu, Pak. Orang taunya ya wes biasa. Dikira nyeremeh gitu. Iya. Oleh karenanya sholat itu identitas seorang yang beriman, seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Batas antara muslim dan kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Makanya ini menjadi aib, Pak. Menjadi aib kalau Islam kita diperdebatkan. Ya. Memang ada khilaf ya di kalangan para ulama ya. Orang meninggalkan sholat nih dilihat dulu sebabnya apa. Kalau dia meninggalkan sholat karena dia menentang kewajiban sholat, sepakat. Para ulama sepakat ini kafir. Misalnya kenapa kamu nggak sholat? Ngapain sholat? Nggak ada itu yang namanya sholat. Sepakat ulama, orang ini kafir. Ya. Karena urusan sholat, kewajiban sholat itu adalah ma'lum minad-din bid-darurah. Urusan yang sangat jelas, Pak. Yang seorang muslim, jangankan orang yang sudah ngaji, orang yang nggak ngaji pun paham. Sholat itu wajib. Rukun Islam lagi. Ya. Sebagaimana juga kewajiban puasa gitu juga. Orang semuanya tahu. Hal yang bukan tersembunyi itu. Lalu kemudian di antara pembahasan yang lain, kalau dia sholat karena malas-malesan. Ya, ini terjadi khilaf. Yang mengatakan, ya sudah tetap kafir. Karena dia nggak sholat. Ada yang mengatakan, dilihat. Ya, orang ini kalau malas, ya, maka ini paling ringannya adalah fasik. Ya, dan dia harus dihukum. Karena tidak meninggalkan, karena dia telah meninggalkan sholat. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Ya, ini menunjukkan pentingnya sholat. Oleh karena jangan hanya Islam KTP. Betapa banyak kan Islam KTP atau tidak? Ya, tapi sholat tak pernah. Saya pernah melakukan safari dakwah ke pedalaman suku Talang Mama. Itu di Riau sana. Itu perjalanan sekitar 16 jam. Naik mobil 10 jam dari Pekanbaru. Habis itu nyampe di muara sungai. Habis itu dari situ kita naik sampan kecil 6 jam ke dalam hutan. Ya, ke dalam hutan. Ternyata di sana banyak orang, Pak. Yang disebut dengan suku Talang Mama. Ya. Ini dulu masih sebuah suku yang mungkin dulu masih zaman dulu belum pakai baju gitu. Tapi sekarang sudah mulai alhamdulillah mereka pakai baju. Ya. Jadi di sana juga apa namanya? Mereka nggak beragama. Menganut agama animisme. Animisme itu percaya dengan roh gaib. Jadi di sana Pak dokter nggak laku, Pak. Nggak laku di sana dokter. Nggak percaya orang sama dokter. Jadi kalau mereka sakit apa itu ada dukunnya, Pak. Ada dukunnya. Kalaupun ke dokter kejauhan, Pak. Nggak ada juga. Jauh banget itu. Perjalanan 6 jam lagi ke sana. Ya. Saya sana nginep saya 2 hari. Ya, melihat kondisi masyarakat di sana. Masya Allah. Jadi orang sana itu yang sudah masuk Islam, ya ketika kita ngobrol dengan kepala desanya, jadi kita sebelum masuk ke daerah-daerah itu izin dulu, sowan sama yang punya kepentingan di situ, diantaranya kepala desa. Saya dapat kabar kepala desanya sudah meninggal dunia. Saya juga nginep di rumah beliau, yang nginep di situ dipersilakan nginep. Ustaz nginep aja di rumah saya, ya nggak apa-apa.
Akhirnya kita nginep di situ, disediakan tempat tidur di di ruang tamu beliau gitu. Jadi Ustadz, orang Islam di sini itu ya sama orang yang nggak Islam. Jadi kalau mereka mengatakan orang nggak Islam sana, ya suku talang mama, agama talang mama gitu. Itu nggak Islam. Cuma bedanya kami dengan mereka, Ustadz. Ya, bukan kebanyakan mereka, bedanya adalah Islam atau ndaknya itu cuma satu, Ustadz. Nggak makan babi. Kalau yang lainnya sama, Ustaz. Mereka nggak sholat, kita cuma nggak sholat, Ustaz. Jadi Islam nggak sholat, bayangkan tuh. Sekedar Islam, Masya Allah. Hati saya langsung dek. Sampai sejauh itu. Ya. Sejauh itu orang belum paham tentang. Ya mungkin bisa jadi mereka belum ada dai yang membimbing mereka di sana. Ya, karena jauh Pak, tempatnya jauh. Ya. Biasanya sering ngirim dai-dai ke sana itu dari Dewan Dakwah. Yang ngirim-ngirim ke sana itu. Saya ketemu itu biasanya. Dari teman-teman di Dewan Dakwah itu. Itu misalnya ngirim di sana. Tapi ya itu waktu-waktuan Pak. Sebulan. Habis itu nggak ada lagi dai-nya. Tahun depan ngirim lagi sebulan. Jadi memang keagamaan masyarakat jadi akhirnya nggak terbimbing. Ya itu menjadi introspeksi juga kita. Dai-dai bagi ustadz-ustadz gitu ya. Kalau kita pengen melembutkan jiwa, melembutkan hati itu kita coba melihat orang-orang ke sana gitu. Di sana nggak ada internet Pak. Lampu juga nggak ada. Ya jadi maghrib itu sudah gelap. Ya. Maghrib itu sudah bismika Allahumma amut wa ahya. Nggak ada kehidupan Pak. Ya. Nggak ada. Jadi gunanya HP itu cuma satu. Ketika sudah maghrib, center Pak. Kalau kita mau ke sungai itu aja. Tapi nikmatnya Pak, hidup tanpa HP. Ya, Masya Allah gitu ternyata. Tapi habis itu setelah kesana lagi WA banyak masuk. Ruwet lagi gitu. Ya 2 hari tenang, nggak ada WA, nggak ada notifikasi DM Instagram, nggak ada inbox Facebook, nggak ada tenang gitu. Ya, Masya Allah. Kembali lagi bahwasanya ini identitas seorang muslim sholat. Kemudian yang ketiga, bahwasanya sholat itu bagi orang yang beriman itu merupakan ketenangan, Pak. Makanya kalau ada orang yang kok belum sholat dan hatinya nggak tenang, Pak, wah itu imannya bagus. Ya, semoga kita demikian gitu. Kan kadang orang belum sholat santai aja Pak. Ada yang begitu ya. Belum sholat. Sholat aja kok. Tenang. Kok tenang? Kita belum sholat ini. Apalagi biasanya kan orang safar itu ya. Ya kita mau umroh atau mau perjalanan jauh. Itu kan kadang orang yang beriman tuh pasti tanya, Ustadz sholatnya gimana? Oh itu mantap tuh. Ya. Jadi itu dulu pertanyaannya. Kalau orang-orang yang nggak peduli dengan sholat, Ustadz makannya gimana Ustadz? Jadi sholat lebih penting, makan lebih penting dari sholat. Ustadz makannya gimana? Aku pengen makan aja, jajan. Ya. Nah itu kan cerminan diri, cerminan ilmu kita itu. Ya. Kalau kita kok belum sholat gak tenang, ya itu tanda kebaikan dalam hati kita. Bingung, ya Allah kapan ini sholat nih? Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya diriwayatkan oleh para sahabat, karena Nabi SAW idza hazabahu amrun shallah. Ya, Nabi itu dahulu kalau udah ruwet urusannya, beliau itu pemimpin Pak, pemimpin rumah tangga iya, istrinya banyak. Ya, kemudian juga pemimpin umat. Pasti yang namanya pemimpin itu Pak, ya pasti dapat masalah tiap hari. Ya, yang namanya orang ngurusi orang gitu Pak, pasti punya masalah. Karena hidup itu lepas dari satu masalah ke masalah berikutnya, itu hidup tuh Pak. Kalau udah begitu berarti kita lagi nggak hidup. Kalau kita hidup tanpa masalah Pak, berarti apa? Ya sudah mati. Sudah mati Pak. Ya. Nah itu ada lagi masalah pun di kuburan. Ya, kalau kita bukan orang soleh.
Ya, kalau orang soleh istirahat dari masalah-masalah dunia, enak, tenang di kuburan, mendapatkan nikmat kubur. Lalu kemudian, ya, Nabi Muhammad SAW itu sudah ruwet sumpah. Ya, beliau sholat Pak, penenang jiwa, obat hati, obat kunda gulana, sholat. Ya, kalau kita Pak, kalau lagi ada masalah aja sholat. Ah, masalahnya besar. Kalau masalah agak ringan, sholat enggak sholat. Ya, karena memang terkadang ya syaitan di situ menggodanya Pak. Ya, pernah nggak kita ngalami kita kehilangan barang pas sholat kok inget? Pernah nggak? Sering ya, sering. Lagi hilang kunci biasanya kalau laki-laki gitu, lu kunci taruh di mana? Padahal taruh di sakunya Pak. Kadang kan bingung kadang karena banyak pikiran kerjaan belum selesai numpuk ya istri di rumah marah-marah terus anak nggak bisa diatur pusing ya akhirnya bingung sendiri kalap ya habis itu sholat kemana tadi kunci pas sholat Allahu Akbar kunci itu di jok ternyata ya, kuncinya kok di jok lu pas habis takbir kok ingat gitu nah itu setan itu ya menggoda kita ya itulah yang namanya hinzab gitu. Ya setan yang menggoda orang sholat gitu. Ya oleh karena ma'asyiral muslimin rahimahullah berbeda kalau Nabi Muhammad SAW urusannya agak udah agak gelisah beliau itu sholat. Makanya sholat itu bagi beliau adalah istirahat. Ya. Kalau kita Pak istirahatnya apa? Tidur. Oleh karena beliau sering mengatakan ya Bilal, arih Nabi sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Maksudnya apa? Udah Bilal, qomat. Bilal al-muadzin. Adzan qomat sholat kita. Sholat tenang gitu. Itu bagi orang-orang yang beriman Pak. Rasanya kok habis sholat itu ada yang beda gitu ya nikmat betul ya apalagi kalau imamnya suaranya bagus wah kayak Ustadz Nanang Masya Allah bagus tenang gitu Pak ya kalau ada sholat tapi kok imamnya cepet-cepet waduh ini gak tenang ya apalagi kalau pas terawih gitu ya ini sholat tuh saya itu sering diajakin Pak sama teman-teman waktu di Mesir waktu di Arab Saudi itu kan video viral loh, teramai cepat itu. Ini sholat apa senam gitu ya. Ini sholat atau apa ini? Nah, itu di luar nalar Pak seseorang gitu. Kalau di Timur Tengah itu diketawain itu Pak. Iya, saya juga kadang malu. Iya ya ini di Indonesia ya. Viralnya kok bukan viral yang bagus ya. Ya Allah, itu kadang ngelus dodo. Iya, ya Allah. Gitu. Kemudian yang keempat, ya yang ketiga itu sholat sebagai penenang. Kemudian yang keempat, ya sholat itu ada penolong kita Pak. Ya penolong kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran wasta'inu bisobri wassalah. Ya jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Intinya apa? Kalau minta tolong kepada Allah, minta tolong sama Allah, sholat. Salah satu bentuk kita minta sama Allah itu sholat. Minta tolong sama Allah, sholat. Ya, sholat. Sabar. Itu jangan marah-marah kalau pengen selesai urusan, sabar. Bisa ya. Nah, itu. Mungkin azan dulu nanti kita lanjutkan ya. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan ya. Sebentar. Masih dalam pembahasan masalah wasiat yang pertama tentang masalah sholat gitu ya. Bahasanya kalau kita ada urusan ya susah, urusan yang susah sekali, sulit sekali ya, minta tolongnya kepada Allah dengan sholat ya. Karena kehidupan kita itu pasti begitu Pak. Kehidupan kita itu antara susah dan senang, udah itu aja. Selagi kita di dunia nggak ada namanya susah abadi, nggak ada namanya senang abadi. Udah itu jadikan kaidah. Makanya kalau senang jangan terlalu euforia, kalau susah jangan terlalu larut sedihnya. Udah itu aja. Kehidupan dunia begitu. Karena habis senang-senang, habis itu sedih. Tapi nggak ada sedih terus, nggak ada senangnya juga nggak ada. Pasti ada senangnya juga. Ya. Makanya udah kita sikapi biasa aja. Ya. Lalu kemudian sholat. Yang kelima, pentingnya sholat itu pintu rizki. Pembuka pintu rizki. Makanya kok di rumah itu rizkinya seret, berarti mungkin bisa jadi rumah tangganya ada yang nggak sholat. Di rumahnya nggak ada yang nggak sholat itu. Walaupun ayahnya sholat, ibunya sholat, mungkin anak-anaknya nggak sholat. Itu penutup pintu rizki Pak. Ya, makanya kita diperintahkan oleh Allah, ya wa'mur ahlaka. Perintahkanlah keluargamu. Jadi otomatis kalau belum kita perintah keluarga, kitanya harus sholat. Masa kita perintah anak, kitanya nggak sholat? Ya gimana itu? Ya karena pendidikan yang paling penting ya bukan hanya sekedar kata-kata Pak. Pendidikan ke anak yang paling penting itu adalah keteladanan, contoh. Ya, mohon maaf ya Pak. Biasanya bapak-bapak itu kan bisanya ya marah-marah sama anaknya. Nah, jangan merokok. Nah, bapaknya lagi pegang rokok, ya, sambil ngerokok lagi nasihatinya. Itu biasanya nggak masuk Pak, ya. Apalagi anaknya udah ngerti. Apa Pak? Bilang apa tadi? Jangan ngerokok lah. Bapak itu apa itu yang dipegang? Ya. Kadang anak begitu. Ya makanya adalah nasihat yang paling penting adalah keteladanan. Bukan hanya sekedar kata-kata gitu. Ibunya juga begitu biasanya. Nah jangan banyak main HP. Nah, ibunya lagi streaming drakor.
Drama Korea gitu ya. Ya gimana? Ya. Jadi dimulai dari kitanya gitu loh. Ya. Ah, jadi wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Ya. Makanya kita cek Pak, kita sebagai pemimpin rumah tangga itu jangan sampai ya kita harus pastikan jangan sampai kita itu terlewat waktu sholat kecuali kita sudah ingatkan anak-anak. Ya, istri udah sholat belum di, ya udah sholat belum nak. Jadi yang ditanya itu jangan masalah makan terus Pak. Biasanya kalau telepon, Dek sudah makan apa betul belum? Urusan makan Pak. Ya anak itu diperintah nggak diperintah pasti makan. Itu urusan dunia. Tapi kalau urusan sholat belum tentu. Ini menjadikan pelajaran bahwa urusan dunia, anak nggak diajari pun, dia akan eksplor sendiri Pak. Ya atau tidak? Masalah pekerjaan, ya kita nggak usah mewariskan masalah pekerjaan. Capek-capek kita betul membangunkan relasi untuk anak kita, tapi akhiratnya dilupakan. Nah ini keliru. Kecuali kalau akhiratnya ya urusan dunianya kita bimbing, apa-apa bagus. Tapi kalau dari satu sisi saja kita bimbing, akhiratnya lupa, ini musibah. Kenapa? Karena kalau urusan akhirat belum tentu anak itu akan berusaha. Kalau nggak dididik dari kecil untuk mencarinya. Tapi kalau urusan dunia apa nggak dididik pun, kita sudah eksplor sendiri tahu. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Berarti kita disuruh lebih ekstra sabarnya Pak. Bukan wasbir, wastabir. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu nambah satu huruf, nambah makna Pak. Maknanya itu bukan sabar dan enggak, ekstra sabarnya. Nah itu maknanya itu. Bahasa Quran indah banget. Ya. Wasbir 'alaiha, bukan wasbir, sabarlah kamu. Habis merintahkan sholat, sabar. Enggak begitu. Perintahkan sholat keluargamu, habis itu berekstra sabar. Berarti kadang ada yang anak itu susah banget Pak sholat. Ya. Butuh kadang berhari-hari kita perintahkan sholat. Berbulan-bulan perintahkan sholat. Bertahun-tahun gak sholat juga. Tapi selama bertahun-tahun bukan berarti kemudian berhenti. Enggak. Terus. Ingatkan terus. Bisa jadi anak kita baru sadar ke 10 tahun yang akan datang. Kita tanggung jawab tuh. Terus. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani masih banyak kalau kita bahas ya secara mendetail urusan sholat ini ya. Kemudian ini yang mungkin terakhir ya untuk masalah sholat ini ya, di antara orang sifat orang sholatnya yang benar. Berarti sholat kita sudah benar kalau kita sudah terhindar dari dua sifat ini. Berarti sholatnya kita itu bukan hanya sholat zohir. Sholat zohir itu apa maksudnya? Ya secara gerakan aja. Ya, tapi batinnya kadang nggak masuk gitu. Hanya sekedar sholat menggugurkan kewajiban, tapi nggak ada pengaruhnya dalam jiwa. Ya, apakah kita di level itu ataupun sudah levelnya lebih tinggi? Nah, kalau levelnya ya bukan sholat zohir, ini sudah sholat batin nih. Bukan nikah batin ya. Tapi sholat maksudnya zohir dan batin. Betul-betul berpengaruh kepada jiwa. Ya, itu ketika kita terhindar dari dua sifat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal insana khuliqa halu'a." Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Manusia itu Pak susah keluh kesah. Ya. Jadi sifat dasar manusia dari sononya sering mengeluh. Itu manusia itu. Berarti kalau ada teman mengeluh, teman curhat, berarti dia manusia Pak. Ya. Kok ada orang teman gak pernah mengeluh? Waduh ini manusia apa malaikat? Ya kan kadang kita, bro ya masih hidup nih bro, gimana ini? Pengen nikah lagi kok susah amat ya. Kadang gitu. Kadang kok ya ini gak ada kerjaan ya. Gimana so? Gitu kadang. Ya. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua. Jika manusia itu dikasih keburukan tambah mengeluh Pak. Diuji sakit, kehilangan pekerjaan, kehilangan harta, tambah
mengeluh, ya. Enggak kayak gitu aja mengeluh, apalagi diuji, tambah lagi mengeluh. Wa idza massahul khairu manu'ah. Jika diberikan kelapangan, diberikan kesenangan, sifat dasar manusia pelit. Ya. Kok kita ada lihat manusia kok pelit? Oh berarti itu manusia. Ya, berarti itu sifat dasar manusia. Oh berarti dia betulan manusia itu. Iya. Yang belum tersentuh hidayah. Pelit betul. Makanya diantara ya sifat orang-orang yang sholatnya sudah benar nih. Ya bukan hanya sholat gerakan aja, meninggalkan kewajiban, menggugurkan kewajiban aja. Tapi betul-betul sholat. Ya. Maka terhindar dari suat ini. Apa kata Allah? Illal musallin. Orang-orang sholat itu udah begitu. Orang-orang yang sholatnya benar udah begitu. Tidak mudah mengeluh, tidak pelit. Nah ini introspeksi bagi kita semua. Sholat kita udah benar atau belum? Iya. Kita nggak bicara masalah fikihnya ya. Tentang tata cara sholat, sifat sholat Nabi nggak bicara itu. Ya itu penting. Itu kan zahir, gerakan. Tapi kita bicara masalah implementasinya, aplikasinya dalam kehidupan. Jadi sholat itu sampai sejauh itu loh pengaruhnya. Di dalam ayat yang lain, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sholat itu betul-betul sholat ya. Sholat yang benar ya. Itu adalah yang bisa mencegah kita dari keburukan. Kok kita mau korupsi habis sholat? Ya, kok kita ingat ya? Oh, kita sholat kok korupsi. Kita sholat kok maksiat. Ya. Nah, sebagian kan ada orang yang maksiat jalan terus sholat juga. Ya. Habis sholat maling sandal. Misalnya. Habis sholat jamaah tuh. Sempet eger nih. Oh kok merek ya. Maksudnya ini sandal kok bagus ya. Ini kok ada kesempatan ini. Makanya Syekhul Islam ditanya ya. Beliau mengatakan siapa yang salah itu? Orang kok sholat tapi kok maksiat. Ini apa yang salah? Sholat gak pasti salah. Pasti gak salah. Sholatnya ya, sholat itu benar kok perintah Allah. Ya berarti yang salah adalah orangnya. Ya. Jadi diantara sholat kita sudah benar Pak, menjadikan hati kita ini takut sama Allah. Ya, kemudian gak gampang mengeluh. Kemudian tidak punya sifat pelit, dermawan. Ya, itu 3 hal yang urusan batin kita. Coba kita introspeksi. Ya, kita masih punya 3 hal, berarti sholat kita harus diperbaiki, Pak. Ya memang makanya urusan sholat ini pembahasannya panjang, Pak. Bukan hanya selesai 1 kali daurah, selesai gak? Bukan itu. Panjang sholat. Terus kita perbaiki. Karena butuh waktu, Pak. Punya sifat yang 3 ini butuh waktu. Betul-betul kita takut sama Allah. Betul-betul kita ini untuk nggak gampang mengeluh, ya, sama makhluk. Mengeluhnya hanya kepada Allah. Ini butuh waktu. Lalu kemudian kita tidak punya sifat pelit. Ini juga butuh waktu. Ya, makanya sholat terus, sholat. Ya. Dengan itulah Allah akan lembutkan hati kita. Tapi kemudian wasiat yang kedua kita akan bahas secara singkat sih. Ya, wasiat yang kedua yaitu la tatakallam bikalamin ta'tadiru minhu qadan. Jangan berbicara yang besok kita minta maaf. Ibaratkan kalau sekarang itu jangan pengen viral, habis itu besok klarifikasi, itulah kalau bahasa sekarang. Ya. Itu artinya apa, Pak? Jangan ceplas-ceplos ngomongnya. Dijaga. Apalagi urusan hak orang, apalagi urusan apa? Permasalahan terkait kehormatan orang. Hati-hati. Ya. Makanya Pak, urusan dosa yang paling gampang kita lakukan itu ngapain, Pak? Dosa lisan, Pak. Gampang, gratis dan cepat. Dosa, Pak. Tapi dosa ya. Ketika kalau ya dosa yang cepat bisa kita lakukan itu tinggal ngomong jelek, dosa, Pak. Gratis atau tidak? Gratis. Ya. Lihat orang udah hitam, gendut, jelek lagi. Ngapain ngurusi orang, Pak? Jangan. Itu dosa.
Ya. Lihat cewek di jalan. Ini enggak cantik. Ya insyaallah. Ya, jangan begitu sudah. Makanya kita kalau pengen selamat kata Nabi, kuncinya satu. Pegang lisan katanya. Bukan berarti kita pegang terus gini, enggak. Itu artinya apa? Jaga lisan. Jaga lisan. Betapa banyak orang masuk neraka sebabnya apa? Lisan. Ya, sampai ada kisah orang wanita yang solihah, rajin sholat malam, siangnya berpuasa, tapi nggak jaga lisan pak, gibai tetangganya, ngomongin tetangganya, melakukan adu domba. Oh neraka. Iya finnar kata Nabi, dia di neraka. Ya, makanya al adabu ma Allah penting, al adabu ma'an nas juga penting. Adab kepada Allah sangat penting. Adab kepada sesama manusia juga sangat penting. Di antaranya adab kepada sesama manusia, jaga omongan pak, jaga lisan. Ya, jangan dilos saja. Ya, dijaga. Di situ ada perasaan-perasaan yang mungkin tersakiti dengan perkataan kita. Ya, bukan berarti kemudian kita nggak ngomong kebenaran. Kalau kebenaran silakan aja. Tapi kalau langsung nyinggung personnya di hadapan umum dan itu tidak ada maslahat sama sekali, dan itu urusannya aib pribadi, kemudian kita share aib tersebut, itu bahaya. Ya, kita kena di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub tadi, man satara musliman ya satarallahu yaumal qiyam. Ya, barang siapa yang menutup aib, berarti yang nggak nutup aib saudaranya, Allah akan bongkar juga aibnya nanti pada hari kiamat. Bukan pada hari kiamat saja, nanti di dunia juga Allah akan bongkar aibnya. Siapa sih hidup kita yang tidak punya aib? Pasti kita punya aib, punya kekurangan, punya kehilafan, punya kekeliruan. Gitulah. Ya, maka ini adalah wasiat sangat penting tentang bagaimana kita menjaga lisan kita. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Cuma dua pilihan. Berkata-kata yang baik, kalau enggak diam. Udah diam aja. Ya. Cuma masalahnya ini kita ini ya susah diemnya pak. Apakah kalau udah ketemu sohib ngopi ada aja yang dibahas. Apalagi laki-laki ketemu laki-laki, itu pasti pembahasannya adalah masalah nikah lagi. Padahal takut pak, takut. Ya, tapi itu hiburan. Nggak bisa melakukannya, minimal ngomong dulu gitu ya. Ya, sebagian begitu. Ya. Oleh karena masyarakat muslimin, ya intinya kalau omongan-omongan, obrolan-obrolan tidak ada manfaatnya, udah ya, udah malam pulang dulu. Ya, assalamualaikum, udah gitu aja. Ya, kalau sudah mulai ngalor ngidul ngomongin orang segala macam, udah ya terlalu jauh. Ya, kasihan waktu kita, waktu orang beriman itu berharga. Sayang kalau hanya untuk diobrolkan masalah-masalah yang itu di dalamnya ada dosa di dalamnya. Yang mubah aja kalau bisa dihindari, apalagi yang di situ ada dosa. Ya. Kemudian yang ketiga, wasiat yang ketiga yang terakhir ya dari hadis ini, Rasulullah SAW bersabda, ya wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidinas. Ya, silahkan kalian berputus asa dari apa yang ada pada manusia. Artinya apa? Jangan berharap sama manusia, jangan bergantung sama manusia. Karena apa? Sesama manusia itu adalah fuqara, fakir di hadapan Allah. Masa iya orang fakir kok bergantung sama orang fakir? Ya ini keliru pak. Orang fakir bergantung sama siapa? Al-Ghani. Siapa Al-Ghani? Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang punya segalanya. Kalau kita minta sama manusia, Pak, sekali dikasih, dibantu. 2 kali ya masih dikasih juga. Ya masih dikasih kadang. 3 kali sudah agak cemberut, Pak. Nadanya itu. Tolong lagi. Nah, itu sudah agak, tapi dikasih juga. Kalau sudah keempat Pak, biasanya nomornya diblokir Pak. minta tolong lagi. Itu manusia Pak. Makanya kita jangan begitu.
kita menggantungkan, nggak apa-apa muamalah, minta tolong, minta bantuan sama manusia, tidak ada masalah Pak. Tapi jangan menggantungkan sepenuhnya sama manusia. Kecewa, pasti kecewa, pasti kecewa. Kalau kita ya menggantungkan hanya kepada Allah, ini urusannya tauhid ini Pak, tauhid. Ya, makanya tauhid itu adalah pelajaran seumur hidup. Ya, makanya tauhid itu harus diulang-ulang. Saya betul-betul ingat nasihat dari Ustadz Yazid. Ya, masya Allah. Beliau tuh kalau udah harus ngaji tauhid, tauhid, tauhid. Tapi memang benar Pak. Kalau kita dalam kehidupan ini tanpa tauhid Pak, kayaknya kehidupan kita ini bakal penuh dengan keluh kesah, penuh dengan gundah gulana. Karena kita tidak bertauhid Pak. Walaupun sudah ngaji kitab tauhid, tapi nggak ada aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kok kayak nggak masuk gitu. Tapi kalau betul-betul masuk, masya Allah. Semua urusan dunia itu ringan Pak, ringan. Orang-orang bertauhid itu begitu. Nggak pernah mempermasalahkan urusan dunia itu kecil. Gawat loh begini. Orang bertauhid kecil. Selagi itu bukan urusan agama yang mengakibatkan kita masuk neraka, bisa diselesaikan, selesaikan. Kecil, gak usah diperbesar. Ya, walaupun ya kadang hati kita kadang ya ini juga gitu kan, maksudnya manusiawi lah. Ya, kita sedih kehilangan sesuatu, kita sedih kehilangan ini, kehilangan itu, wajar. Ya, tapi kalau berlarut-larut seakan-akan kita nggak punya tauhid. Ya. Seakan-akan akidah yang kita sudah pelajari kok nggak ada gunanya begitu. Nah, oleh karenanya ini masalah yang ketiga ini, wasiat yang ketiga ini urusan tauhid Pak. Dan ini sudah harus kita tanamkan sejak kecil kepada anak-anak kita. Bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai Ibnu Abbas, minta tolong kepada Allah. Minta sesuatu kepada Allah. Ya, oleh karena sampai para ulama itu betul-betul yang tauhidnya benar, sandalnya putus itu, sandalnya putus, minta tolong sama Allah. Bukan berarti kemudian nggak kesol sepatu, enggak, habis itu ke situ gitu loh. Ya Allah, sandalnya putus. Ya Allah, berikanlah pertolongan ya Allah. Jadi urusan dunianya, kadang kan kita minta tolong sama Allah itu pas kapan Pak? Pas sudah mentok, ya atau tidak? Kayaknya udah nggak ada jalan keluar, baru mengangkat tangan berdoa, ya Allah. Kenapa nggak dari awal? Harusnya kita kembali kepada Allah itu sejak awal Pak. Udah ada masalah di situ langsung angkat tangan, ya Allah, selesaikan masalah ya Allah. Bantulah ya Allah. Kita ketuk ya pintu langit ya Allah, angkat tangan. Ya, jangan jadikan Allah itu pas terakhir saja. Jangan. Ya. Di awal. Ya. Oleh karenanya dalam urusan kita semuanya, kecil ataupun besar, jangan lupa libatkan Allah dalam semua urusan kita. Kecil besar. Mau ada hajatan, ya Allah, berikan pertolongan ya Allah. Mau berangkat kerja, ya Allah, hari ini ya akan kerja, beri pertolongan ya Allah, permudah segala urusan. Ya. Mungkin sebagian kita lupa itu. Kerja ya kerja aja gitu, berangkat. Seakan-akan ya sudah hanya sekedar aktivitas rutin saja, tanpa ada pahala di dalamnya. Coba kalau kita sebelum kerja muhasabah, ya Allah, ya dengan pekerjaan ini aku bisa menghidupi anak dan istri. Berilah pertolongan ya Allah, berilah petunjuk jika ada kesalahan dalam pekerjaan saya. Berilah petunjuk ya Allah. Ya berikanlah kemudahan dalam menyelesaikannya. Kalau ada urusan, ya pasti dalam pekerjaan pasti ada urusan-urusan yang tidak beres, ini begini. Ya Allah, berikanlah bantuan ya Allah, pertolonganmu ya Allah. Ya, kalau misalnya ada urusan di rumah tangga kita ada masalah, ya Allah, ya bisa jadi istri saya begitu, saya juga karena banyak maksiat ya Allah. Selesaikan ya Allah. Saya minta pertolongan. Bisa jadi anak-anak juga begitu juga, kita diuji dengan anak-anak kita. Karena manusia itu tidak akan lepas dari ujian, Pak. Ya, rumah tangganya anteng, ayem, adem. Diuji ekonomi. Ya, buat makan besok belum ada. Alhamdulillah pekerjaan mapan,
Ya, diuji, loh kok anaknya nakal. Kok ada aja anaknya yang dipanggil di sekolahan karena berulah ini, berulah itu. Di rumah tangganya anaknya soleh, hartanya cukup, alhamdulillah. Ya istrinya nurut. Diuji orang tuanya. Ya, misalnya orang tuanya kelilit utang, pinjol, qadarullah, pokoknya banyak. Jadi manusia itu nggak akan lepas dari ujian, Pak. Cuma manusia itu beda-beda. Ya, maka kuatkan syukur kita, ya, dan jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, perkuat rasa syukur kita dan lihat ke bawah. Kalau kita sudah mulai tidak bersyukur, lihat ke bawah, Pak. Orang-orang yang mungkin di bawah kita. Ada orang yang untuk makan aja susah, Pak. Kita alhamdulillah makan mungkin tidak susah. Alhamdulillah besok masih ada beras, masih ada yang bisa dimakan. Ya, kita lihat, kita ajari tuh anak istri kita demikian. Ya, jangan hanya nuntut-nuntut, minta sesuatu, minta, coba lihat. Ya, ada orang-orang di bawah itu. Jangankan ganti baju, Pak. Ya, beli baju aja ndak bisa. Bagaimana untuk ganti baju baru gitu loh di momen-momen lebaran misalnya. Jangankan makan daging, ya. Kadang melihat aja belum sempat, Pak, belum pernah. Ya, karena saking nggak bisanya, Pak, beli daging. Ya, kenapa di dalam Islam tuh seperti ada momen-momen nanti Idul Kurban, Idul Adha itu. Momen-momen untuk berbagi. Ya, itu menunjukkan bahwasanya agar kita bersyukur, Pak. Ya, disitulah orang-orang mungkin yang nggak pernah makan daging selama setahun, kita kasih mereka makan daging, enak. Oleh karenanya kembali lagi ke wasiat ini, ya, yaitu masalah tauhid. Ya, nah, jadi apa tadi kajian kita, Pak? Berapa tadi wasiatnya? 3. Apa yang pertama tadi? Masalah sholat. Kok masalah sholat? Sholat yang bagaimana tuh? Ya, seakan-akan sholat ini terakhir. Ya, penting. Sholat itu penting atau tidak? Penting, banyak ya. Kita sudah sebutkan. Apa salah satunya? Akan dihisap pertama kali, Pak. Kalau baik sholatnya, insya Allah perjalanannya baik. Apalagi identitas, Pak. Ya, jadi identitas seorang muslim itu indikasi orang muslim atau tidak itu sholat ya. Sholat, alhamdulillah. Kalau ada orang sholat, alhamdulillah. Ya. Kemudian apa lagi? Apa? Tenang, Pak. Ya. Kok ada orang sholat kok susah, nggak tenang? Wah, berarti hatinya, Pak. Ya. Kadang ada aja orang yang begitu gitu. Ya. Cuma ya kadang kita juga perhatian juga. Apa namanya, apalagi misalnya kita jadi imam, kita perhatikan juga jamaah kita gitu levelnya, ya, jangan sampai kita di dalam sholat itu murojaah hafalan, Pak. Ya, pernah kejadian di kampus di UIM Universitas Islam Madinah, sholat isya. Jadi ini bukan imam yang biasanya. Jadi imam yang biasanya nggak datang, ini ada orang maju gitu aja. Yang dibaca surat Yusuf, Pak. Itu sholat isya. Ya. Sholat isya itu, Pak, biasanya mahasiswa UIM itu, Pak, lapar, Pak. Itu habis isya itu kan makan tuh, antri makan dan antrinya panjang. Biasanya orang pengen ya cepat-cepat untuk belajar lagi. Hampir 1 jam itu, Pak, sholat tuh, Pak. Itu habis sholat imamnya didatangi, Pak, di demo. Maksudnya sholat ya sholat, tapi jangan murojaah gitu loh. Nah itu sebagai perhatian, apa, sebagai contoh saja gitu. Ya, ada hajat manusia yang setelah itu beda-beda gitu loh. Ya, kalau sholat jamaah ya biasa aja. Tapi jangan apa namanya, cepat-cepat juga enggak, jangan lama banget, jangan cepat-cepat juga, udah standar aja. Ya, ya sekelas-sekelas wadduha, oke lah itu ya. Apalagi ya juz 30 itu oke ya itu ya. Kalau sholat isya al-baqarah ya mundur pelan-pelan, Pak, makmumnya, Pak. Ya,
Sebagaimana Nabi mengatakan, ya dulu Mu'ad begitu. Ya Mu'ad bin Jabal itu. Nah, nama masjidnya. Ya, afattanun anta ya Mu'ad. Ya, apakah kamu ingin membuat fitnah? Sholatnya panjang. Ya, nah, itulah perlunya fikih. Ya. Alhamdulillah biasa-biasa aja. Lalu kemudian apa lagi? Pintu rezeki sebagai penolong. Ya, kemudian apa lagi yang penting tadi? Sholat yang benar itu aplikasinya apa dalam diri kita? Bisa mencegah dari maksiat. Semakin takut sama Allah. Kemudian nggak mudah mengeluh. Ya, berarti itu sholatnya udah mulai benar tuh. Kemudian apa lagi? Nggak pelit. Ya, apalagi Pak, kalau sama keluarga udah jangan pelit Pak. Ya, kan kita kerja juga untuk keluarga ya atau tidak? Ya, kalau bisa kita keluarkan di jalan Allah, apalagi untuk urusan agama. Udah jangan pelit. Ya, kecuali kalau urusan-urusan yang nggak penting ya. Nah, kita mendidik untuk menghemat segala macam. Kemudian wasiat yang kedua apa tadi? Menjaga lisan. Ini urusan surga neraka ini Pak, lisan ini. Ya, kepleset sedikit neraka. Ya, hati-hati. Apalagi urusan dengan hak sesama orang. Ya, hak manusia Pak, bahaya. Kalau kita hak sesama Allah, tinggal kita angkat tangan minta ampun. Allah ampuni Pak. Ya Allah, ampunilah ya Allah. Tapi kalau urusan sama manusia, hak manusia, kita harus datang ke dia minta maaf. Minta maaf dulu. Minta halalkan dulu. Kalau enggak, akan diambil kebaikan kita nanti di akhirat. Hati-hati urusan sama manusia. Enggak gampang. Ya, enggak gampang. Makanya jangan gengsi minta maaf. Ya, jangan gengsi minta maaf. Ya, bisa entah itu kita salah, memang kita salah ataupun dia yang salah. Tapi sudahlah. Ya. Jadilah pemaaf, jadilah orang yang selalu minta maaf. Kalau urusan sama manusia, muamalah sama manusia, kalau kita pengen tentram hidup Pak, jangan gengsi minta maaf. Insya Allah hidup kita itu tenang Pak. Nggak ada urusan sama orang, nggak ada masalah sama orang, itu enak. Karena sebagian orang senangnya punya masalah sama orang. Memang kerjaannya begitu. Ya. Bikin orang marah, bikin orang apa? Stres, bikin orang apa? Memang kerjaannya, wah ini bahaya. Pekerjaan yang semikian ini bahaya. Ya. Kemudian apa yang ketiga tadi? Wasiatnya. Jadi berputus asa sama manusia. Tapi jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Ya, bergantung hanya kepada Allah, jangan bergantung kepada manusia. Kalau kita bergantung sama manusia pasti kecewa. Pasti Pak, pasti kecewa. Ya. Kalau kita bergantung sama Allah, ya, Allah Maha Kaya dan Allah Maha memberi segala yang ada. Karena Allah Maha Kaya. Ya, kita minta apa saja Allah pasti kasih. Ya. Kalau enggak di dunia, di akhirat. Ya, oleh karena itulah yang menjadi inti dari kajian kita. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, menjadi bekal kita terutama di awal-awal bulan Dzulhijjah ini. Semoga amalan-amalan soleh yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, diberikan keberkahan, menjadi bekal kita menuju akhirat. Ya. Tapi mungkin jika ada ini pertanyaan. Ada satu tape, silakan. Bismillah. Ustadz Afwan bertanya di luar tema. Bagaimana tips agar diterima untuk menuntut ilmu di UIM? 3 wasiat tapi Masya Allah, ya enggak apa-apa. Ya. Tapi barakallahu fikum ya. Tentunya setiap kita mungkin pengen anaknya ya, kalau enggak kita ya semoga anak-anak kita untuk belajar di Timur Tengah, terutama di Arab Saudi, terutama di kota Madinah. Ya ini adalah keinginan yang mulia, wajar, ya normal gitu lah. Kalau ada orang nggak pengen yang hal-hal yang mulia seperti ini ya berarti kan
dipertanyakan itu. Memang untuk kuliah bisa diterima di sana itu memang tidak mudah. Ah, itulah menjadi kesakralan dari Universitas Islam Madinah itu sendiri. Ya. Kalau di kampus-kampus yang lain itu ada standarnya, Pak. Ada standar kompetensi lulusnya, ada tesnya. Kalau misalnya ujian, habis itu lulus tes, nah bisa masuk. Tapi kalau di UIM enggak. Ya. Nah, sekarang ada beberapa hal yang perlu kita siapkan ya sebagai bentuk ikhtiar untuk bisa masuk ke sana. Yang pertama adalah dinilai, nilai ijazah. Ya, itu kalau bisa 90 ke atas. Ya. 90 ke atas. Ustadz kalau udah 90 ke bawah, waduh, ya agak susah. Agak berat. Kadang ya kita berat juga. Ya. Kita mau bantu juga berat, Pak. Ibaratkan kita mau katrol berat juga gitu loh. Karena yang daftar di UIM itu setiap tahun dari orang Indonesia itu Pak 10.000 orang, Pak. 10.000 orang. Yang diterima cuma 150 orang, Pak, setiap tahun. Berapa persen itu? Ya, itu seluruh Indonesia. Itu belum dari negara yang lain tuh. Ya. Indonesia termasuk peminatnya paling banyak ke sana. Ya. Kalau dari negara-negara yang lain ya sedikit peminatnya. Ya, makanya banyak orang-orang dari negara-negara yang minoritas itu ya. Itu udah ada yang daftar ke UIM aja udah syukur banget, Pak. Iya. Itu saya punya teman itu orang Brazil. Ya, satu-satunya orang Brazil di UIM. Ya, Masya Allah, bayangkan tuh. Ada orang Brazil mahasiswa UIM. Masya Allah, mantap tuh. Ada orang Suriname, satu orang. Ya. Makanya kalau kita pengen cepat diterima pindah ke warganegaraan. Nggak ada saingan ya. Misalnya kita ke Suriname, yang daftar kita insya Allah makbul. Nggak ada lain soalnya. Ya. Orang Indonesia 10.000, kita saingan. Insya Allah. Nah itu yang pertama itu nilai itu dijaga. Ya makanya anak-anak mungkin yang di pondok sekarang dimotivasi ada jaga nilai. Bukan berarti nilai adalah yang utama. Yang utama adalah ilmu. Cuma kan saya sering katakan nilai itu, nilai bagus itu sebagai penunjang kita melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Iya. Kita Pak kalau di UIM, kalau nilai kita jelek, nggak bisa kita lanjut S2 Pak. Di S2 jelek nilainya nggak bisa lanjut S3 gitu loh. Jadi nilai ini wasilah untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Bukan tujuan, bukan. Cuma wasilah saja. Iya. Penting atau tidak? Ya penting. Iya, penting. Cuma bukan satu-satunya. Jadi bukan kemudian ini nilainya bagus, pasti pinter, pasti begini. Enggak juga. Iya. Itu yang pertama, urusan nilai. Kemudian yang kedua, sistem penerimaan di kampus itu 70% dari 150 itu atau 200 ya, 150 200. Antara itulah biasanya. 70% itu dari pondok muadalah namanya. Ya, pondok-pondok muadalah. Nah, jadi salah satu tipsnya kita masukkan anak ke pesantren. Misalnya kalau pengen tujuannya ke UIM, ya kita cari pondok-pondok yang sudah kerjasama muadalah gitu dengan UIM. Ya, misalnya di Bogor ini banyak banget. Ya, di Bogor ini. Ya, yang sudah muadalah. Di Bogor itu kayaknya ada 5 atau 6 pondok kalau nggak salah. Di yang Bogornya, belum lagi yang di daerah-daerah lain. Itu ada Madinatul Quran, ada Minhajus Shohaba, ada Al Ibnu Taimiyah, ada As-Satibi yang Selengsi, ada apa lagi tuh? Wah banyak ya. Belum lagi di daerah-daerah yang lain. Misalnya itu seperti sebagai bentuk ikhtiar. Tapi belum tentu pasti diterima, enggak juga. Ya. Tapi di situ punya peluang 70% ya dari penerimaan itu. Adapun 30%-nya nah itu diambil dari umum. Pondok yang non muadalah, sekolah umum, paket C, BKBM kayak gitu tuh. Nah, itu 30% diambil dari situ, ijazah negara lah istilahnya. Ijazah negara.
Nah, itu sistem penerimaannya begitu. Ini menjadi gambaran bagi kita. Ya. Kemudian di antara yang menjadi peluang juga adalah berkas kita lengkap. Ya, berkas kita lengkap, semuanya dilengkapi. Ya, baik itu yang asli ataupun yang terjemah. Ya. Kemudian daftar ya di waktu pendaftaran selagi itu dibuka. Ya. Misalnya sekarang ini lagi pembukaan nih. Sekarang ini lagi buka sampai 14 Juni. Mungkin ada yang punya putra yang pengen daftar dan belum daftar. Ini sekarang peluang nih. Dari tanggal kemarin, dari tanggal 1 Mei sampai 14 Juni. Nah, itu masih ada sekitar hampir 3 pekan. Masih ada kesempatan untuk daftar. Setelah itu udah tutup. Ya, daftar tanggal 15 ya nggak bakal diterima, Pak. Nggak bisa submit gitu, nggak bisa. Klik nggak bisa. Nah, jadi sebelum itu daftar. Ya, setidaknya kalau kita sudah daftar punya peluang diterima. Ya. Ya atau tidak? Kita daftar tes kerja. Udah wawancara, udah apa? Ada potensi diterima. Tapi kita kok nggak tes, nggak ngapa-ngapain, kita berharap diterima atau enggak ya? Berkas kita belum masuk. Ya. Oleh karenanya itu diantara beberapa yang harus kita perhatikan. Selebihnya adalah ya sudah, selebihnya sudah ikhtiar maksimal, tinggal tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir, siap nunggu lama. Siap nunggu lama. Ya, saya nunggu bisa diterima di UIM itu Pak 5 tahun. Ada yang sampai 7 tahun. Ya, ada yang sudah beruban Pak. Ya, saking lamanya nunggu UIM nggak diterima-terima Pak. Habis itu 7 tahun diterima Pak. Ya. Ubannya tetap masih ada. Saya punya kamar, teman kamar sudah tua Pak, diterima di UIM. Ya nggak tua-tua amat lah. Ya. Waktu itu dia diterima usia 29. Ya, sampai sekarang dia belum lulus. Berarti usianya udah berapa itu Pak? Itu 2019 itu. Itu orang Amerika. Saya sekamar sama orang Amerika Pak. Dia bahasa Inggrisnya jago banget. Masya Allah. Tak akui stop. Kita kalah Pak. So, betul tuh. Berarti usianya berapa itu? Oh 35 ya kayaknya. 35, 36. Belum nikah Pak. Dia itu kalau liburan gak pernah pulang. Kenapa kamu gak pulang? Karena kalau pulang hafalan hilang katanya. Akhirnya dia kalau pulang itu cuma sebentar pas Idul Fitri. Itu kadang cuma seminggu dia pulang karena cuma pengen ketemu orang tuanya. Ya. Jadi kalau kita berteman, kalau di UIM itu kita punya teman macam-macam Pak. Ya, ternyata di luar sana dakwah itu nggak mulus Pak. Di luar negara Indonesia itu mereka itu kadang bingung Pak. Udah lulus mereka bingung gimana dakwah itu. Ada teman saya itu orang Meksiko Pak. Satu-satunya orang Meksiko di UIM. Ya. Jadi namanya Sisar itu, saya pernah nulis itu di Facebook. Itu kisahnya Masya Allah dahsyat. Jadi beliau itu termasuk MA Pak, mahasiswa abadi. Cukup lama, lulus S1-nya lama, hampir 10 tahun. Ya. Karena gagal terus. Karena memang beliau dari nol. Dari nol, nggak bisa apa-apa itu. Nol, betul. Ya di Maha. Tapi beliau Masya Allah. Ya, gigih. Teman-temannya yang diterima dari Meksiko itu waktu itu 3 orang kalau nggak salah. Ya, tapi 2 gugur Pak tengah jalan, nggak kuat. Ya, beliau Masya Allah. Ya, beliau istiqomah. Walaupun gagal, ulang lagi. Ya, sampai berapa kali ngulang, alhamdulillah sampai lulus. Wisuda kemarin bareng sama saya 2024. Ya, saya ada fotonya itu. Wisuda bareng. Sekarang dia sudah pulang ke Meksiko kalau nggak salah. Sudah dakwah Pak. Jadi khotib. Dakwah ngisi kajian. Saya senang banget. Ya, Masya Allah. Ya, bermanfaat.
Ya. Dia sering waktu di Jamiah itu dia sering jadi wakil apa ya? Kayak penerjemah. Kalau ada apa orang-orang Meksiko ya, ada urusan di Arab Saudi itu dia yang jadi penerjemahnya, Pak. Masalahnya nggak ada lagi, Pak, dia tok. Nggak ada yang lain misalnya, dia aja itu. Jadi memang unik-unik kalau di mahasiswa luar negeri itu kadang mereka diterima dari batasan usia itu. Kan usia itu 25. Usia maksimal itu bisa kuliah di sana itu 25 tahun, Pak. Ya, secara tertulis. Tapi kecuali ada pengecualian, kecuali ya mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu tadi untuk negara-negara yang minoritas. Ya. Jadi intinya harus siap nunggu lama. Ya, harus siap nunggu lama. Harus berusaha berkali-kali. Ya. Kalau nggak salah Ustadz kita, salah satu Ustadz kita Sofyan ya. Kalau nggak salah Ustadz Sofyan Baswedan itu 7 kali baru diterima. Daftar berapa kali gitu. Pokoknya sering lah baru daftar baru 7 kali. Ada beberapa lah yang kalau nggak salah ingat saya. Ya, berkali-kali. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Ya, semoga itu yang bisa disampaikan ya dan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari kita ya hari-hari yang bermakna dalam kehidupan ini, penuh dengan amal soleh sebagai bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah kata, perkataan yang tidak bagus menyinggung kita semuanya ya, mau dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sebagaimana kita dikumpulkan di dunia, semoga Allah kumpulkan kita di surga. Ya, barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.